Halo saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua kelompok tumbuhan, yaitu tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta dan tumbuhan tidak berpembuluh atau Talipita. Tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbiji atau tumbuhan paku yang disebut dengan Pteridophyta dan tumbuhan berbiji yang disebut dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu berbiji terbuka atau Gymnospermae dan berbiji tertutup atau Angiospermae. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh dibagi menjadi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan tidak berbiji atau tumbuhan paku dikelompokkan menjadi empat, yaitu Psilophyta, Lycophyta, Sphenophyta, dan Pterophyta. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu berbiji terbuka atau Gymnospermae dikelompokkan menjadi Coniferophyta, Ichthyophita, Lingophyta, dan Gethophyta. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu Gramineae atau keluarga rumput-rumputan, Musaceae atau keluarga pisang-pisangan, Palmae atau keluarga pinang-pinangan, Zingiberaceae atau keluarga jahe-jahean, Orchidaceae keluarga anggrek-angrekan, dan Liliaceae atau keluarga bawang-bawangan. Tumbuhan berkeping dua atau dikotil dibagi beberapa macam, yaitu Papilionaceae atau keluarga kacang-kacangan, Solanaceae atau keluarga terung-terungan, Europobiaceae atau keluarga jarak-jarakan, Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan, Rosaceae, Juriciferae, Compositae, Malvaceae, Cetaceae, dan Rutaceae. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan bentuk suatu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta berguna untuk penyerapan, pengelolaan, pengangkutan, penimbunan zat makanan, dan terdiri atas akar, batang, dan daun. Kedua, organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara seksual, terdiri atas bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi akar. Fungsi umum dari akar sebagai penyerap air dan mineral serta menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Pertama, ada akar serabut atau monokotil. Contohnya pada padi, jagung, dan gandum. Namun ada juga tumbuhan dikotil yang memiliki akar serabut. Catatan, tumbuhan dikotil tersebut dikembangbiakan dengan cara cangkok atau setek. Yang kedua, akar tunggang atau dikotil. Contohnya kacang-kacangan, mangga, dan rambutan. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan, sebagai contoh wortel, ubi, dan sebagainya dalam bentuk umbi-umbian. Yang ketiga, akar gantung. Contohnya pada pohon beringin. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam mineral. Akar napas, contohnya bakau dan pandan. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi sesuai namanya, akar napas berfungsi untuk bernapas.
Dan yang kelima, akar lekat atau plekat. Contohnya pada tanaman sirih, namun ada juga tanaman lain yang akarnya bersifat melekat. Baik, itulah mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.